أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kata-kata yang mungkin sederhana teman-teman, tapi ternyata punya pengaruh sangat besar. Itu yang harus kita lakukan. Dari mana Anda tahu sebuah hadis Anda kirim di grup WA, Anda pasang di status sebuah nasihat, potongan ayat, ya, atau cuplikan lah yang kita kirim ya, mungkin itu 1 menit atau kita mungkin kirim jadwal pengajian, ya, seperti ini misalnya lagi ada live, Anda kirimkan, mungkin subhanallah dari sekian banyak orang yang mungkin kita tidak kenal pun yang ikut gara-gara kiriman tadi bisa mendapatkan hidayah. Dan kita panen pahalanya. Itu Allah bisa angkat derajat yang sangat tinggi. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Barang siapa mengajak kepada hidayah atau menjadi penyebab manusia mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi jemaah sekalian, bayangkan kalau kita berdakwah kepada 10 orang. Setiap mereka beramal, maka kita dapat pahala. Walaupun kita sudah mati. Kalau 10 orang ini ngajarin lagi kepada masing-masing 10 orang, maka pahala pun mengalir kepada kita. Sampai kapan ini terus mengalir? Sampai akhir umur dunia ini. Maka berdakwah menyebabkan orang mendapatkan hidayah adalah sebaik-baik investasi kita di akhirat kelak. Maka usahakan jamaah, kita tidak mati kecuali ada 1-2 orang yang mendapatkan hidayah di jalan kebenaran dan kita adalah sebabnya. Karena seumur hidup dia mengamalkannya, itu mengalir kepada kita dengan sempurna tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Yang hendaknya paling utama siapa jamaah? Anak istri kita. Maka sebagian ulama ada yang berkata, "Baik sampai anu tanya jid al-Fatihah bak jaro orang lain." Rugo dah tanya. Ya, anak kita tahu Al-Fatihah dari tengku, dari ustaz di luar rumah. Kan rugi kita. Setiap kali dia, berapa ribu kali dia membaca Al-Fatihah. Kalau dia punya umur misalkan 40 tahun. Salat 5 waktu. Itu aja misalkan. Belum tambah lagi dengan salat sunnah. Berapa ribu kali dia membaca Al-Fatihah selama umur hidup dia. Ribuan kali. Ya kan? 1 huruf Al-Quran pahalanya berapa? 10 paling kecilnya. 3 huruf? 30. Alif Lam Mim teranggap 30 kata Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud. Berarti kalau anak kita hafal Al-Fatihah dari guru di luar rumah, berarti untung sekali guru dia. Maka usahakan jamaah Al-Fatihah baik sampai orang lain yang pernah dengar. Rasul SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Wallahi Ali, demi Allah ya Ali, la yahdiyallahu bika rajulan wahid." Engkau bisa menjadi perantara hidayah. Orang dapat hidayah lewat dirimu itu lebih baik. 1 orang nih, itu lebih baik daripada engkau memiliki onta merah. Ini faedah dakwah. Ketika engkau bisa mendakwain 10 orang, 20 orang subhanallah, 1 aja itu lebih baik daripada humrun na'am. Dan ini menunjukkan pula seorang muslim itu harus bersungguh-sungguh mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia harus keluar duit, anak keluar duit, Ustaz, nah dakwah perlu keluar duit. Enggak ada masalah. Karena engkau akan dapatkan jauh lebih mulia daripada onta merah. Harta kebanggaan bangsa Arab pada waktu itu. Jadi kalau anti bisa mendakwain seseorang yang enggak puasa di kelas, kasih tahu ini udah mau Ramadan ya, ayolah puasa. Kemudian orang itu jadi puasa, engkau dapat pahala yang besar sekali, bahkan lebih baik daripada engkau mendapatkan hadiah sebuah Ferrari. Jadikanlah diri kita sebagai perantara kebaikan, perantara hidayah. Jadikanlah diri kita sebagai perantara hidayah. Senang sekali rasanya kalau kita itu bisa menjadi perantara Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saudara kita yang masih muslim. Saya sudah mengenal manhaj salaf, dia belum. Saya ingin dia memahami manhaj salaf. Manhaj yang dititi oleh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik terdahulu yang berada di atas kesalihan. Maka disebut as-salaf as-salih, generasi terdahulu yang telah terbukti berada di atas kesalihan. Ranking 1-nya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai para ulama. Dan siapapun yang mengikuti jejak mereka para as-salafus salih, jadikanlah setiap bagian dari perjalanan hidup kita ini adalah keteladanan dan dakwah mulia buat orang yang belum dapat hidayah.
saya titip kepada saudara-saudara saya di sini. Jadikanlah setiap sendi kehidupan kita bernilai dakwah kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Cintailah diri kita dengan cara meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan saya pintu kebaikan bagi orang lain. Jadikan saya penyebab hidayah yang Engkau turunkan bagi orang yang belum dapat hidayah. Karena agama Islam ini adalah agama untuk seluruh semesta alam. Maka sampai pun seseorang yang masih musyrik, yang masih non-muslim, mereka berhak untuk mendapatkan sentuhan dakwah. Dan berharaplah kepada Allah bahwa kita menjadi perantara hidayah bagi orang yang belum dapat hidayah. Nabi bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu. Seseorang mendapatkan hidayah dari Allah melalui dirimu, maka bagimu kebaikan lebih baik daripada onta merah. Humrun na'am, onta merah, itu bukan hanya sekedar onta yang kulitnya cenderung berwarna merah, tapi onta merah itu adalah jenis onta termahal sampai saat ini. Sampai saat ini, sampai zaman sekarang, kalau kita menyebutkan humrun na'am di negeri-negeri di sana banyak onta, maka humrun na'am adalah onta terbaik yang sangat mahal harganya. Kata Nabi SAW, engkau menjadi perantara seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Seakan-akan Nabi SAW memberikan motivasi besar. Jadilah engkau sebab-sebab orang lain mendapatkan hidayah. Sehingga sekali lagi saya berpesan kepada saudara-saudara di sini, kepada jamaah sekalian, sebagai seorang hamba yang telah mendapatkan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, alhamdulillah, maka jadikanlah setiap sendi kehidupan kita itu adalah peluang dakwah yang sampai kepada orang lain, sehingga mereka bisa melihat keindahan Islam, sehingga mereka bisa menaruh empati kepada Islam, simpati kepada Islam, sehingga suatu saat nanti mereka akan masuk ke dalam Islam, mendapatkan hidayah iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, kalau tetangga saya Nasrani gimana Ustaz? Beda agama. Baikin aja, siapa tahu bisa jadi pintu hidayah. Saya akan bawakan sebuah kisah nyata, subhanallah. Ada seorang ustaz tinggal di suatu komplek, tetangganya Nasrani. Dan dia ini Nasrani yang taat. Setiap Ahad pergi ke gereja. Sering itu ustaznya ketika dia mau berangkat ngisi pengajian, ketemu sama Nasrani tersebut, dia bawa Injil, ustaznya bawa Quran. Selamat pagi Pak, pagi Ustaz. Nah, saling menyapa. Itu sekitar tahun 1998. Saling menyapa. Ketika Nasrani itu sakit, dikunjungi. Ketika tetangganya yang Nasrani itu kena musibah, rumahnya kena puting beliung, Ustaz ini manggil jamaah pengajian, yuk kita bantu yuk. Ya, kita perbaiki bareng-bareng sampai selesai. Dan anaknya dari Nasrani ini juga aktivis gereja. Yang putra gitaris, yang putri vokalis. Lengkap itu dah. Bapaknya rajin ke gereja. Ya. Dan Nasrani ini setiap ada hari raya selalu mengucapkan selamat sama ustadznya. Selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Idul Adha. Tapi ketika ada peringatan Nasrani, ustadznya nggak ngasih selamat. Dia bilang, maaf Pak, ajaran saya melarang saya untuk mengucapkan selamat. Tapi saya tetap menghormati Bapak. Kita tetap bertetangga. Saya senang bertetangga dengan Bapak. Nggak tersinggung. Tetap harmonis. Ternyata diam-diam
Bapak Nasrani itu ternyata dia mempelajari Islam. Diam-diam dia tertarik, dia buka buku-buku tentang Islam, dan dia juga belajar dari perilakunya Ustadz. Nah itu dia. Kalau ada orang belajar Islam dari perilaku kita, kira-kira gimana tuh? Nah, kabur nggak tuh? Nah ini harus kita cek ini kita. Kalau sampai orang belajar Islam dari perilaku kita, apakah mereka tertarik apa malah kabur? Nah ini kebetulan Ustadznya Masya Allah. Jadi orang tadi, Nasrani tadi, dia selain baca buku-buku, dia juga berusaha untuk mempelajari tentang Ustadznya. Pelan-pelan. Pernah suatu saat, kata Ustadz tadi, si bapak itu berkunjung ke rumah. Ketika mau pulang, hujan terus. Hujan terus. Akhirnya sama Ustadznya diantar pakai mobil. Ketika di mobil, itu kakek-kakek itu, bapaknya sudah kakek-kakek. Ketika di mobil itu dipegang tangannya sama Ustadz. Sambil Ustadznya berdoa kepada Allah di dalam hati. Ya Allah, Ya Hadi, wahai yang pemberi hidayah. Ya Allah, berilah hidayah kepada fulan, hambamu ini. Ya Allah. Dia terus berdoa, terus berdoa. Ketika turun dari mobil, Ustadznya nangis berdoa sama Allah. Gak cuma itu, ya, gak cuma itu. Ketika lagi di masjid, Ustadznya berdoa, Ya Allah, berilah hidayah kepada Pak Fulan, keluarganya. Terus berdoa. Sampai datang suatu hari, bersambung. Sampai terus. Sampai datang suatu hari, Ustadz ini baru pulang dari masjid. Ustadz ini baru pulang dari masjid. Ternyata di depan pintu rumahnya sudah nunggu bapak itu, pakai peci. Dia langsung ngomong, Ustadz, bimbing saya untuk masuk ke dalam Islam. Maka Ustadz itu senang banget, langsung dia dikerangkul, dibimbing. Berapa hari kemudian istrinya, anaknya, semuanya masuk ke dalam Islam. 2002. Dari tahun berapa? 98. Apakah kita sudah melakukan itu? Maka jadilah keran kebaikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.